ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, tak sabar ya. Kasihan loh Bu, duduknya di semen kayak pengemis. Di situ saya nangis gitu. Ya Allah, kenapa kok gini kali gitu kan? Kalau mungkin dia cuma 1 jam udahlah gitu. Ini memang dia dari pagi memang benar-benar diasingkan. Tengok geng, tengok komentar orang Malaysia macam ini. Kenapa malah netizen Malaysia yang nak teringin membayarkan SPP murid tersebut. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dunia pendidikan di Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja geng. Kenapa saya ucapkan macam itu? Karena baru-baru ini tengah viral di Indonesia, tepatnya itu di Medan. Ada salah satu siswa, dia ikut pelajaran ataupun ujian ya, itu di lantai, bukan di tempat duduknya para siswa. Otomatis siswa ini dah kena mental geng. Lalu ibunya itu datang langsung ke sekolah tersebut, merekamnya dan memviralkan tersebut. Yang kronologinya itu katanya karena si sang ibu ini tak membayar SPP selama 3 bulan. Daripada nanti kita salah paham, jadi alangkah baiknya kita tengok dulu videonya. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi disebut di luar, saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, tak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Ya usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi nggak pernah Bu. Ya kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya disuruh bahkan keluar kutip sampah, nggak pernah saya marah. Kalaupun dia dijalan saya bilang, kalau kamu dijalan ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh. Setahu saya ya geng, di Indonesia sini itu dah lama dah ada program wajib sekolah 9 tahun itu tak bayar SPP, yang pada intinya SPP itu sudah dibayar oleh pemerintahan kita Indonesia dari sejak SD dan SMP. Dan kita tengok video tersebut, pakaian seragamnya geng, pakaian seragamnya ini SD geng ya. SD itu macam sudah jelas-jelas yang di bawah pemerintahan kita Indonesia, pendidikan dari pemerintah geng. Sudah pasti ini tak membayar. Memang sudah digratiskan kepada pemerintahan kita, tapi kenapa ini masih membayar SPP geng? Nah, kalau orang tak tahu SPP itu apa? SPP itu ya sumbangan pembinaan pendidikan geng. Ini dah lama terjadi geng. Semenjak saya sekolah dulu itu sudah free lah bayar SPP ini. Entah ini swasta ataupun negeri, dari di bawah pendidikannya pemerintahan kita ataupun swasta, itu semuanya sama. Pemerintahan kita itu sudah dibuat free biar tak ada keberatan ataupun tak ada alasan lagi anak bangsa Indonesia ini tak menjalankan sekolah wajib 9 tahun. Tapi kenapa ini masih
berlaku yang tepatnya itu berada di Medan. Nah, khususnya ke orang-orang Medan ini yang harusnya komentar, geng ya. Tapi kita tengok komentarnya satu aja, geng. Karena video-video ini ada beberapa, bahkan banyak orang Malaysia yang tengah tengok video ini. Bahkan ada orang Malaysia itu yang cara tulis komentarnya itu sama persis dengan orang Indonesia. Jadi kita susah untuk membandingkan. Sekarang kita tengok komentarnya, karena komentar ini katanya dari orang Malaysia ataupun netizen Malaysia. Berapakah SPP yang belum dibayar? Insya Allah saya ada rezeki. Masya Allah. Lalu ada yang membalas, geng, itu SD negeri bukan sih? Kalau yang aku kerja mah gratis di Pangandaran, Jawa Barat. Iyalah, setahu saya di seluruh Indonesia ini kalau sekolah wajib 9 tahun, entahlah itu sekolah negeri ke swasta ke, semuanya itu free. Kenapa saya katakan macam itu? Selain pengalaman saya dulu, bini saya saat ini itu juga bekerja ataupun mengabdi negara yang menjadi cikgu. Dia orang itu, saya tanya sebelum saya buat video ini, saya bertanya kepada bini saya, katanya memang entah negeri atau swasta itu sudah digratiskan atau free, tapi dan tak payah bayar. Dan kita tengok dulu penjelasan dari ibu siswa tersebut. Itu saya masuk gerbang, temen ini ngejar nih semua sambil megang tangan saya, ibu ambil lah bu apa rapotnya Maisa, kasihan lo bu, duduknya di semen kayak pengemis. Di situ saya nangis gitu, ya Allah kenapa kok gini kali gitu kan. Kalau mungkin dia cuma 1 jam udahlah gitu, ini memang dia dari pagi memang benar-benar diasingkan. Sampai saya datang langsung ke depan pintu kelas, saya bilang ya Allah naik kejam kali gurumu gitu. Gurunya nggak lama datang gitu. Itulah jadinya kami argumen lah kan, ibaratnya perang mulut lah gitu. Kok tega ibu gitu kan, gini kan sudah saya bilang katanya. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi anak ibu tidak mau pulang katanya gitu. Dia nggak boleh rupanya belajar. Akhirnya kami dibawa sama Kepsek ke kantor untuk diluruskan. Saya tanya sama Kepsek, bu apa benar bu ini peraturan sekolah gitu kan? Tidak bu, tidak ada, saya tidak ada ngasih peraturan. Silakan jelaskan. Mbak, mari mamanya. Tidak, Bu, diam. Maaf, saya nggak bisa. Ini sudah selesai, kok tahu tidak? Aku kirim ke media. Ibu ini guru di sini? Enggak, anaknya bukan. Ini anaknya, Pak. Dia nggak tahu. Bukan guru? Bukan. PN suara itu minta bukti, boleh. Nah, Ibu ini guru? anaknya. Ini PN-nya dengar. Guru juga di sini? Oh, anaknya cikgu ya. Untuk besok minta waktu, ya. Bukan tidak minta waktu. Masa ada hukumnya Pak, anak sekolah nggak bayar upah? Bukan ada ribut. Masalahnya? Ini bahas masalah uang sekolah. Iya. Tahu yang lucu, Ibu ini. Mama kan dengar. Kak, gini Kak. Bukti PN mamanya dengar. Saya minta maaf ya, ini anggota saya bertanggung jawab di situ. Saya tanya, ibu itu guru di sini? Tidak. Apa kepentingan anak itu di sini? Dia mau bukti Pak, mau bukti PN mamanya, saya dengar kan nggak mau. Saya bilang buka WA mamamu, nggak mau. Buka WA mamanya, kita sama PN. Tapi dia datang kemari seolah-olah anak saya yang bersalah. Ibu tahu tak anak ibu salahnya apa? Iya. Itu kan lagi dalam koordinasi. Kalau bisa bisa. Iya, dia yang datang kemari. Mungkin karena Pak ini luar kan. Dia juga Saya dari dinas pendidikan. Kalau ada kita bilang Pak ya. Di sini itu saya lebih kasihan kepada anaknya ataupun siswanya, geng. Siswa budak-budak kecil yang bisa dikatakan belum berdosa, yang teringin mengejar pendidikannya sampai rela duduk di lantai untuk mengejar pendidikan, geng. Ini anak boleh kena mental loh, geng, kalau dibuat macam ini terus. Dan ada beberapa netizen itu yang berkomentar layaknya ibu itu mampu untuk membayar SPP tersebut, karena kita lihat dari segi pakaiannya itu nampak rapi dan macam orang mampu, tapi kita nggak tahu lah ya kebutuhan rumah tangga ibu itu. Ini kembali lagi saya ulang lagi, geng ya, setahu saya memang di Indonesia ini, seluruh Indonesia lah ya, nggak mungkin pemerintah itu memberikan undang-undang hanya di sebagian tempat saja. Ya, saya tahu Indonesia ini memang luas, tapi
pemerintah itu pastinya sangat-sangat adil memberikan undang-undang ini, geng. Kalau semuanya free di seluruh Indonesia itu yang sepatutnya free, tapi kenapa masih ada yang membayar? Mana ini YouTuber-YouTuber yang berada di Medan tepatnya, macam si Ninja Sawit? Nah, tolong angkat ini, cari fakta di lapangan, macam mana isu ataupun jenayah ini yang sebenarnya. Dan juga Akak Seri di sini, itu pun juga berada di Medan. Macam mana dengan tanggapan ini? Oke, kita lanjutkan videonya. Anak SD disuruh belajar di lantai lantaran menunggak SPP selama 3 bulan. Kasian banget ya. Kejadian ini terjadi di Medan, di sebuah sekolah dasar swasta. Ini merupakan ibu dari anak ini kaget karena mendengar anaknya belajar di lantai. Katanya pihak sekolah ini udah memberikan keleluasaan karena ibu ini tidak membayar SPP selama 3 bulan. Harusnya anak tidak diperbolehkan ikut ujian, tetapi masih diberi toleransi untuk mengikuti ujian. Namun tidak diperbolehkan ngambil rapot gitu. Alasan ibu ini tidak bayar SPP atau nunggak itu karena katanya dana PIP belum cair. Saat diwawancarai di rumahnya, Jalan Brigjen Katamso Kota Medan, Kamelia, nama ibu ini, menjelaskan duduk perkaranya. Dia mengakui kalau anaknya menunggak uang sekolah hingga 3 bulan karena dana PIP belum cair. Artinya kalau ada anak yang menerima dana PIP, artinya dalam masuk keluarga yang kurang mampu gitu ya. Dia terdesak kebutuhan ekonomi, mengingat suaminya hanya bekerja sebagai tukang bangunan. Karena belum membayar uang sekolah selama 3 bulan, saat pembagian rapot di akhir tahun, anaknya juga tidak bisa menerima rapot. Ibu ini meminta dispensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah. Kemudian sebelum anaknya masuk sekolah, wali murid mengumumkan di grup WhatsApp orang tua bahwa siswa yang belum membayar uang sekolah tidak diperkenankan belajar. Saya pikir cuma kata-kata. Jadi ibu ini nggak expect kalau anaknya disuruh belajar di lantai. Dia pikirnya ya biasa aja, nggak apa-apa gitu ya, kasih toleransi juga. Saya menyayangkan sikap dari guru tersebut yang mana bertindak kurang etis menurut saya. Kalau memang anak tersebut tidak diperkenankan mengikuti proses pembelajaran, harusnya dia kontak ibu atau wali murid dari anak tersebut untuk menjemputnya pulang aja gitu. Karena memang anak itu tidak tahu apa-apa ya. Saya khawatir dia jadi trauma ya, karena merasa bahwa saya tidak mampu, saya mendapatkan perlakuan diskriminatif gitu. Padahal ya harusnya yang menyelesaikan itu ya pihak orang tuanya. Orang tuanya sendiri harusnya juga harus sadar ya, kalau memang ada sesuatu yang dia kira itu tidak bisa dijangkau. Itu kan jumlah nominal 180.000 ya, SPP itu 3 bulan. Artinya 1 bulan itu hanya 60.000. Kalau menurut saya memang itu murah, tetapi untuk sebagian orang mungkin ya tidak murah. Tapi kalau kita memang sebenarnya ya tidak bisa membayar untuk sekolah anak, tidak stabil ekonominya, jangan menyekolahkan anak di sekolah yang kita tidak mampu stabil memperoleh pendapatan yang sejauh itu. Apalagi kita hanya mengandalkan satu sumber, misalnya dari dana PIP. Kita nggak punya uang lebih untuk membayar, sedangkan itu sekolah swasta. Kita perlu tahu ya teman-teman, sekolah swasta itu operasionalnya itu ya dari dana wali murid atau SPP dari anak itu. Karena dana operasional dari pemerintah untuk sekolah swasta itu berbeda dengan dana operasional sekolah negeri. Makanya sekolah swasta itu mengandalkan sekali dana dari orang tua. Ketika orang tua membayarnya telat, maka ada kemungkinan guru itu juga digajinya telat. Bersyukur sekali ya ada anggota DPR yang cepat tanggap dari Partai Gerindra ini bantu biayai siswa SD yang dihukum belajar di lantai. Katanya anggota DPR ini mendapat instruksi dari Pak Presiden ketika ada masalah di masyarakat supaya hadir di tengah masyarakat, sehingga beliau ini juga hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Dia membayar sekolah anak tersebut jadi 2,5 tahun dilunasin sekaligus uang sekolahnya. Namun pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu MA, yakni Kamelia, apakah MA tetap ingin bersekolah di situ atau pindah. Kalaupun pindah pun mau dibantu untuk menguruskan gitu oleh anggota DPR ini. MA ini inisial dari anak tersebut ya. Nih jelas bahwa Kamelia ini atau ibu anak tersebut mengatakan bahwa menunggak SPP selama 3 bulan dengan total biaya 180.000. Ini katanya baru dia nggak aja bisa bayar SPP karena
pencairan dana PIP belum ada gitu. Ini juga jadi perhatian pemerintah ya. Sebenarnya memang untuk orang yang kurang mampu, dana PIP ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai telat-telat cairnya. Takutnya pembayaran mereka juga telat gitu ya ke sekolah. Pelajaran penting seperti yang sudah pernah kita temui di kasus-kasus di sebelum-sebelumnya, hal ini sudah terjadi ya sebenarnya, bahwa yang namanya tindakan sanksi di sekolah itu ada baiknya untuk tidak melibatkan anak, kecuali memang anak yang bersalah. Kalau soal pembiayaan, jelas ini berkaitan dengan orang tua, jadi harusnya pihak sekolah menyelesaikan hal ini dengan pihak orang tua. Anak jangan dilibatkan, walaupun anak tidak boleh ikut belajar ya sudah disuruh jemput oleh orang tuanya gitu ya. Jangan sampai dia diperlakukan yang tidak baik seperti ini, yang mental nanti ya. Ini juga akan mencemarkan nama baik guru, seolah-olah guru ini kejam, jahat gitu ya. Tapi ya memang saya harus akui bahwa guru yang melakukan sanksi ini tidak etis gitu ya. Tapi bukan berarti beliau kejam atau jahat, saya pikir nggak begitu. Yang selanjutnya untuk orang tua, lagi-lagi kalau mau sekolahin anak di sekolah swasta, kita juga harus paham bahwa operasional sekolah itu dari wali murid ya. Anda harus menerima konsekuensi itu. Kalau bisa Anda juga jangan telat bayarnya gitu. Anda juga harus mengukur kestabilan ekonomi Anda untuk menyekolahkan anak Anda di sekolah tersebut, apa kira-kira mampu atau enggak. Kalau nggak mampu ya ambil sekolah di negeri-negeri aja yang jelas-jelas aja lah. Takutnya anak Anda ini yang akan jadi korban gitu ya, dan nantinya urusannya jadi panjang. Saya memberikan saran ya kepada orang tua, guru atau siapapun itu, kalau memang ada satu permasalahan, ada baiknya diselesaikan secara musyawarah dulu ya. Jangan langsung merekam kemudian menyebarkannya di media sosial, karena belum tentu apa yang Anda lakukan itu 100% benar ya. Sama seperti ibu guru itu lakukan juga tidak 100% benar ya. Kenapa anak Anda disuruh belajar di lantai? Itu juga karena Anda telat bayar sekolah ya kan. Begitu juga dengan guru itu. Setiap guru juga pasti mungkin punya pemikiran lain, cuma memang guru itu ya salah. Menurut saya ini akan sembrono sekali ya kalau misalnya tiba-tiba ada permasalahan terus diviralkan, semuanya diviralkan, seolah-olah kita hanya ingin mencari simpati publik tetapi tidak untuk menyelesaikan inti dari permasalahan itu sendiri. Ini coba ya kita lihat ulasan di Google ini ya. Awal-awalnya ini 2 tahun yang lalu sekolah ini mendapatkan rating bagus ya, 5,55, tidak ada masalah. Tapi sejak kasus ini muncul, ratingnya nih 12 jam lalu, 13 jam lalu ini ratingnya buruk sekali, bintang 1. Padahal belum tentu orang-orang ini sekolah di sekolah tersebut ya. Kita tidak bisa memberikan penilaian kalau kita tidak langsung terjun di dalamnya gitu. Penting bagi kita untuk melihat permasalahan itu secara komprehensif, baru kita bisa memberikan penilaian terhadap satu masalah tersebut. Saya memang pihak luar, tapi saya di sini juga pernah menjadi guru. Saya juga pernah menjadi wali murid gitu ya. Saya tahu posisinya dan kita harus sadar diri di mana letak koreksi kita. Orang tua itu salah, guru itu juga salah. Jadi pihak sekolah memang harus meminta maaf kepada orang tua juga harusnya meminta maaf kepada pihak sekolah. Selanjutnya ya sangat berterima kasih ya kepada anggota DPR yang udah aware gitu ya, udah mau responsif menindaklanjuti setiap permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan. Ini memang satu proses panjang ya. Semoga banyak sekali anggota DPR ya, bukan hanya dari Partai Gerindra tapi dari partai-partai yang lain yang peduli dengan masyarakat, memberikan bantuan atau advokasi kepada masyarakat terkait dengan pendidikan di Indonesia. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komen. Oke. Mohon maaf Kak ya, video Anda saya ambil. Oke, di sini saya ada pertanyaan. Saya baru tahu kalau ini benar. Memang ada ya. SD itu swasta, sekolah dasar loh, geng. SD. Kepanjangannya itu sekolah dasar. Setahu saya SD itu ya negeri. Kalau yang swasta itu macam MI, macam-macam itu swasta. Dan masa di Indonesia ini tak sama ya peraturannya? Jujur geng ya, kalian boleh buktikan sendiri. Saya itu berada di Jawa Timur, tepatnya ini di Blitar. Boleh datang sini ke sini. Kalau di sini entah swasta ke negeri ke, janji
mengikuti ataupun mengejar pendidikan yang wajib sekolah 9 tahun sejak dari SD sampai SMP itu memang tak bayar. Kalau khusus untuk SPP ya, SPP ini tak bayar. Itu di program ini dilakukan sudah sejak lama. Tapi masa iya di Medan itu masih ada yang bayar? Saya bertanya-tanya ini, mohon dijawab. Khususnya kembali lagi saya ucapkan kepada youtuber-youtuber yang saling membahas Malaysia yang saat ini berada di Indonesia, tepatnya itu berada di Medan, yaitu Akak Sri di sini. Mohon jawab video saya ini. Saya bersedia, entah korang setuju atau tak setuju, ataupun pandangan yang sebetulnya di sana itu macam mana di Medan sana. Kenapa tak sama dengan di tempat saya yang saya duduki saat ini? Dan juga Ninja Sawit TV. Nah, ini macam mana? Macam mana dengan case ini? Apakah betul di situ itu bayar? Ini kan boleh kok, kalau betul-betul iya, kan kita boleh komplain lewat media sosial. Siapa tahu pemerintahan itu boleh jadi meratakan pendidikan di Indonesia. Dan sebetulnya kalau di sana itu betul-betul masih ada bayar SPP, itu perbedaannya itu apa dengan yang ada di sini gitu ya? Mohon dijawab ya. Saya tunggu di video yang berikutnya. Oke. Sekian, terima kasih dari saya dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.